wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai, semoga kita semua diberikan kesehatan. Baik, hari ini kita berjumpa lagi dalam channel saya Ikfandi Jayanto. Semoga yang saya buat ini bermanfaat dan menjadi pedoman kalian dalam belajar. Oke, kali ini kita akan belajar tentang layang-layang. Apa saja dan bagaimana isi videonya kita saksikan bersama. Apakah adik-adik sudah siap? Oke, jika sudah siap, kita mulai saja. Layang-layang dalam kehidupan sehari-hari. Benda apa saja ya yang berbentuk layang-layang? Coba kalian pikirkan apa bentuknya. Di sini saya kasih contoh. Yang pertama, anting berbentuk layang-layang. Kemudian tentu saja mainan kalian semasa kecil ya, layang-layang. Kemudian ada liontin berbentuk layang-layang. Segitiga sama kaki dan layang-layang. Coba perhatikan, ini ada segitiga. Ada dua segitiga ya. Pada gambar di bawah ini, segitiga ABD dan segitiga CDB itu segitiga sama kaki. Artinya sama kaki berarti dia memiliki dua sisi yang sama panjang. Coba pada segitiga ABD, panjang AB itu sama dengan panjang AD ya. Kemudian pada segitiga BCD, panjang CB itu sama dengan panjang CD. Nah, kemudian ini alasnya BD dan DB ini sama panjang ya alasnya ya. Kita sudah sepakati di sini sama panjang. Kita lihat, kita tarik, kita putar, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, berbentuk apa ini? Ya, berbentuk layang-layang. Segi empat ABCD adalah layang-layang. Terdiri dari dua segitiga sama kaki. Jadi pada setiap layang-layang, yang pertama sisinya ada 4 buah, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua sudutnya ada 4 buah, yaitu sudut ABC ini ya. Kemudian sudut ADC di sini ya. Dan sudut BAD. Dan yang terakhir sudut BCD. Yang ketiga diagonalnya ada 2 buah, yaitu AC dan BD. Ya, diagonalnya ada 2. Layang-layang dan bingkainya. Setiap layang-layang dapat memasuki bingkainya dengan tepat 2 cara. Perhatikan gambar bangun seperti ini. Nah, ini namanya layang-layang. Kita akan masukkan ke dalam bingkai untuk membuktikan pernyataan ini ya. Kita masukkan, tarik, kemudian kita putar. Ya, nggak bisa ini ya. Kemudian kita balik. Nah, udah ya, berarti ada 2 ya, betul ya.
Nah, ini ada dua bentuk seperti tadi. Pada gambar di kiri ini, ya, yang pertama, yang gambar pertama ini AB, ya AB tetap menempati AB, AD tetap menempati AD, kemudian BC menempati BC, dan DC tetap menempati DC. Gambar yang kedua, AB menempati AD, kemudian AD menempati AB, BC menempati CD, dan tentu saja DC menempati BC. Ya, bisa dilihat ya di gambar ya. Kalau kurang jelas, di pause kemudian dipahami lagi. Sifat-sifat layang-layang. Sifat-sifat layang-layang, kita lihat dulu gambarnya. Ini ada gambar layang-layang ABCD. Yang pertama, sifatnya ada dua pasang sisi yang sama panjangnya. Panjang sisi yang sama panjangnya yaitu AB sama dengan AD, ya. Kemudian panjang sisi yang kedua BC sama dengan CD. Sifat yang kedua, ada dua buah sudut berhadapan sama besar. Manakah sudutnya? Sudut yang sama besar, ada sudut ABC itu sama dengan sudut ADC. Ini ya, bisa dilihat. Kenapa kok sudut BAD itu tidak sama dengan sudut BCD? Coba perhatikan. Panjang PA sama panjang PC kira-kira sama apa berbeda? Ya, tentu berbeda kan? Kalau ini sama berarti namanya bangun belah ketupat. Karena ini berbeda, di sini lebih panjang dan AP-nya lebih pendek, berarti otomatis di sininya sudutnya berbeda. Kita lanjut sifat yang selanjutnya. Kedua diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Salah satu dibagi dua sama panjang oleh diagonal yang satu lagi. Nah, perhatikan. Diagonal saling tegak lurus, sudut APB sama dengan sudut APD, sudut BPC, dan sudut DPC itu 90 derajat. Ya. Diagonal yang dibagi dua sama panjang BD, ya, sehingga BP itu sama dengan DP. Nah, ini loh maksudnya ya. Jadi kedua diagonalnya berpotongan ini ya, AC dan BD itu berpotongan tegak lurus. Sehingga membentuk sudutnya ini, sudut ini ya, 90 derajat. Dan salah satu diagonalnya ketika dibagi dua itu sama panjang oleh diagonal satu lagi. Artinya diagonal BD ini ketika dibagi dengan diagonal AC, panjang BP dan panjang PD itu sama. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat dari bangun layang-layang. Sekarang kita masuk kepada keliling. Penasaran? Mari kita belajar bersama. Keliling layang-layang. Keliling layang-layang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan panjang keempat sisinya. Jadi, keliling kita simbolkan dengan bahasa matematika K sama dengan jumlah panjang semua sisi. Sudah kita pelajari kan ya? Jadi keliling itu adalah jumlah panjang semua sisinya. Contoh, kita masuk ke contoh saja ya, biar lebih mudah. Hitunglah keliling layang-layang ABCD di kanan ini. Perhatikan layang-layangnya. Berarti kelilingnya bagaimana caranya? Jadi kelilingnya adalah jumlah semua sisinya. Jadi AB ditambah AD ditambah CB dan ditambah CD. Panjang AB-nya 15. Panjang AD-nya
Tentu 15, karena ini kan sama ya panjangnya. Tadi sudah masuk ke sifat-sifat dari layang-layang. Kemudian panjang DC-nya 10, panjang CB-nya juga 10. 15 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 50 cm. Oke, sekarang kita masuk ke luas layang-layang. Luas layang-layang. Pada gambar di bawah ini silahkan lihat ya, ada segitiga ABD. Nah, luas dari segitiga ABD ini adalah setengah kali, ingat luas dari segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali alasnya BD, tingginya AP. Jadi rumus luas dari segitiga ABD adalah setengah kali BD dikali AP. Sekarang kita lihat segitiga yang kedua, segitiga CDB. Luasnya segitiga CBD adalah setengah kali alasnya BD, kemudian tingginya PC. Ya, jadi luas dari segitiga CBD adalah setengah kali BD dikali PC. Kita lihat. Kita tarik ke sini, ya, kita putar, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, dari kedua segitiga sama kaki ketika kita gabungkan membentuk seperti ini adalah membentuk sebuah layang-layang. Sehingga kita bisa mencari rumus dari luas dari layang-layang sebagai berikut. Luas layang-layang ABCD itu adalah penjumlahan dari luas segitiga ABD dan luas segitiga CBD. Sehingga kita masukkan luas tadi, yang luas segitiga ABD tadi setengah kali BD kali AP ditambah luas dari segitiga CBD, yaitu setengah kali BD dikali PC. Nah, dari luas segitiga ABD dan luas segitiga CBD, adakah yang sama panjangnya? Ya, panjang BD sama ya. Kemudian sama-sama juga ada setengahnya ya. Jadi silahkan kalian ingat lagi kembali pelajaran dari operasi bentuk aljabar. Dari operasi bentuk aljabar kita bisa mengeluarkan ini yang sama ya. Setengah BD kita keluarkan, kemudian dikali dengan AP ditambah PC. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kok seperti itu? Nah, kita coba. Kita ini dari persamaan ini, kita lihat ya. Kita coba operasikan. Ingat, ketika bentuk seperti ini adalah setengah BD dikali AP. Baru ditambah setengah kali BD dikali PC. Jadi setengah kali BD dikali AP ini ya. Kemudian ditambah setengah kali BD dikali PC. Nah, kan membentuk kepersamaan semula kan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian luas ABCD bisa kita tuliskan setengah dikali BD dikali AC. Kenapa kok berganti dengan AC? Coba kita perhatikan. AC itu adalah penjumlahan dari AP dan PC. Jadi AP ditambah PC, AP ditambah PC itu membentuk panjangnya adalah AC. Jadi kita tuliskan AC saja. Pada gambar layang-layang ABCD, ini ya, BD itu diagonal 1 BD. Ya, BD ini adalah diagonal 1. Dan kemudian AC itu adalah diagonal 2. Sebenarnya kalian terserah saja ya, mau mengatakan BD itu diagonal 2 atau AC diagonal 1 ataupun sebaliknya, terserah saja. Karena ini operasi perkalian jadi tidak berpengaruh. Jadi silahkan saja ya, gunakan sesuai dengan kemauan kalian. Tapi ini saya berikan contoh yang paling sering ya digunakan.
Maka rumus dari luas layang-layang adalah L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, ini ya luas dari layang-layang. Oke, karena kalian sudah belajar sifat dari layang-layang, kemudian keliling dan luasnya, sekarang saatnya kita belajar tentang contoh-contoh soal. Mari kita belajar bersama. Contoh soal yang pertama. Perhatikan ada layang-layang ya, A, B, C, D. Diagonal-diagonal layang-layang A, B, C, D berpotongan di titik O. Jika panjang AO 12 cm, OB 16 cm, dan OD 9 cm, maka tentukanlah yang pertama kelilingnya dari layang-layang A, B, C, D. Kemudian luas dari layang-layang A, B, C, D. Kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita jawab, kita tuliskan terlebih dahulu. Tadi layang-layangnya ya kita tuliskan dahulu, kemudian diketahui juga kita tuliskan. Nah, selanjutnya kita mencari panjang AD. Panjang AD ini menggunakan rumus Pythagoras. Karena AO sudah diketahui dan OD juga sudah diketahui, ingat ini adalah menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras adalah AD kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OD kuadrat. Ya. Kalau yang dicari panjang OD kuadrat, berarti OD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AO kuadrat. Begitu juga ketika yang ditanyakan AO kuadrat, berarti AD kuadrat dikurangi OD kuadrat. Namun kalau yang ditanyakan AD itu menggunakan operasi penjumlahan. Karena ini paling panjang sendiri ya, AD itu kan sisi miring. Jadi AO kuadrat ditambah OD kuadrat. Kita tuliskan AO tadi 12 ya, berarti 12 kuadrat. Ditambah OD-nya 9 cm, jadi 9 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144. Ditambah 9 kuadrat adalah 81. 144 ditambah 81 sama dengan 225. Oke, sekarang kita panjang AD-nya. Kalau ini kan AD kuadrat itu 225. Berarti AD-nya berapa? Ingat, AD kuadrat adalah AD dikali AD. Berarti berapa dikali berapa itu hasilnya 225. Tapi berapanya itu adalah nilainya sama. Jadi AD-nya adalah akar dari 225. Akar dari 225 adalah 15. Karena 15 kali 15 sama dengan 225. Nah, sekarang kita sudah ketahui ya untuk panjang sisi AD-nya. Sekarang AB kuadrat. Karena sisi AB-nya belum diketahui, kita menggunakan Pythagoras. AB kuadrat adalah sama dengan AO kuadrat ditambah dengan OB kuadrat. AO kuadratnya tadi ya 12. Kemudian OB-nya 16. Jadi 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144. Dan 16 kuadrat hasilnya 256. Jadi 144 ditambah 256 hasilnya 400. Jadi panjang AB-nya, karena ini kuadrat, berarti akar dari 400 berapa? Akar dari 400 adalah 20. Nah, kita masih lanjut. Tadi sudah mencari, kita tuliskan diketahui ya. Yang sudah diketahui tadi. Kita lihat gambarnya. Kita sudah ketahui ini ya, tadi ya. Kita mencari kelilingnya. Kelilingnya ini ya, A ditambah B dikali 2 ya. Karena ini sama. Sebenarnya sama saja kelilingnya itu AD tambah DC tambah CB tambah AB.
Tapi kita punya rumus singkatnya saja, kita singkat karena ini sama kan. Berarti 2 kalinya, ini juga sama kan? Berarti 2 kalinya. Berarti 2 kali dalam kurung A ditambah B. A-nya tadi berapa A-nya? A-nya itu AD. AD itu 15. Kita tuliskan ya, AD-nya 15, B-nya itu AB. AB tadi 20. Berarti 15 tambah 20 adalah 35. Berarti 2 kali 35. Hasilnya 70 cm. Sekarang kita ke luas. Luas itu tadi rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Terserah saja kita mau mana yang diagonal. Di sini saya anggap AC itu diagonal 1. AC ini. Tadi panjang AO berapa? 12. Berarti OC-nya juga 12. Berarti panjang AC-nya adalah 12 ditambah 12. Hasilnya 24. Diagonal 1. Kita masukkan diagonal 1 24. Kemudian kita cari diagonal 2-nya adalah panjang dari BD. Oke, panjang dari BD. BO tadi berapa BO? BO mana BO? Oh, BO atau OB adalah 16. OB 16, kemudian OD-nya 9. Berarti 16 ditambah 9 sama dengan 25 untuk diagonal 2. Berarti kita kalikan ya. 25 dikali 24 adalah 600. Berarti setengah kali 600 hasilnya 300 cm kuadrat. Jadi ini ya. Jadi ini kelilingnya 70 cm dan luasnya 300 cm kuadrat atau persegi ya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Hitunglah luas layang-layang DEFG di kanan ini. Perhatikan gambar layang-layang DEFG ini. Dan kita tuliskan diketahuinya dulu. DE-nya 20 cm, DG-nya 15 cm, EP-nya 16 cm, dan DP-nya 12 cm. Ditanyakan adalah luasnya. Kita jawab. Luasnya tadi adalah setengah dikali EG, karena kita anggap ya diagonal satunya EG, dan dikali DF, diagonal 2-nya DF. Nah, untuk panjang EG ya, EG ini kan adalah penjumlahan dari EP ditambah PG, sedangkan panjang PG-nya belum diketahui. Menggunakan apa? Ya, menggunakan rumus Pythagoras. DP kuadrat ditambah PG kuadrat sama dengan DG kuadrat. Berarti kita masukkan saja ya. DP kuadratnya 12 kuadrat ditambah PG-nya itu belum diketahui sama dengan DG-nya itu 15 kuadrat. 12 kuadrat itu 144, PG-nya tetap 15 kuadrat itu 225. Ingat ini adalah menggunakan penyelesaian dari rumus Pythagoras. Dan di sini ini kita akan menyelesaikan dengan bentuk aljabar ya. Aljabarnya kan ini ya, belum diketahui nilainya. PG kuadrat sama dengan berarti karena di ruas kiri 144 adalah positif, pindah ruas kanan menjadi negatif. Jadi 225 dikurangi 145, hasilnya 81. Berarti nilai dari PG adalah akar 81, yaitu 9. Karena 9 kali 9, 81. Maka panjang EG adalah 16 tadi ya. EP-nya 16 ditambah PG-nya 9. Berarti 16 tambah 9, 25 cm. Kemudian panjang DF-nya. DF-nya itu adalah DP ditambah PF. Karena sama ya. 12. Ini juga PF-nya 12. Jadi karena 12-nya ada 2, berarti 2 kali 12 saja. Yaitu 24 panjang DF. Kita masukkan. Setengah dikali EG-nya tadi 25, DF-nya itu 24. Berarti 25 kali 24, 600. Setengah kali 600, 300 cm kuadrat. Jadi inilah luas dari layang-layang DEFG, yaitu 300 cm kuadrat.
atau 300 cm persegi. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Kerangka layang-layang dengan diagonal 21 cm dan 40 cm akan ditutup kertas. Tersedia kertas berukuran 63 cm dikali 80 cm dengan harga 12.000 per lembar. Jadi ada tersedia kertas itu ukurannya 63 cm dikali 80 cm. Harganya itu 12.000 per lembar. Per lembar ini ya. Harga kertas untuk setiap layang-layang adalah, oke, kita masuk ke penyelesaian ya. Kita tuliskan rumus dari luas layang-layang apa? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita masukkan diagonal satunya tadi 21 ya, diagonal 2-nya 40. Kemudian kita kalikan. Nah, kalau seperti ini caranya. Nah, ini kita langsung saja setengah kali 40, 20. Kemudian 21 tetap. Boleh saja ya. Ini adalah cara cepat. Jadi bisa saja 21 kali 40 baru dibagi 2. Tapi bagi yang sudah ahli dalam operasi ini itu terlalu lama. Jadi ketika ada perkalian, ya semuanya perkalian, boleh saja ini kali ini. Boleh, setengah kali 40. Ini kan sama saja setengah kali 21 kali 40. Boleh saja setengah kali 40. Kebetulan kan di sini yang bisa dibagi dengan 2 adalah 40. Jadi kita 40 bagi 2 saja. Jadi 20. 21 kali 20, 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 0, taruh di sini. Berarti 420 cm kuadrat. Jumlah layang-layang sekarang. Ukuran kertas berarti dibagi dengan luas layang-layang. Oke, ukuran kertasnya tadi 63 dikali 80 ya. Kemudian luas layang-layangnya kita tuliskan ini aja, yang ini aja ya, kita tuliskan. 21 kali 20 tadi ya ukurannya. Dan hasilnya 63 dikali 80, 5040 cm kuadrat. Kemudian dibagi 21 dikali 20, 420 cm kuadrat. Jadi 5040 dibagi 420 hasilnya 12 buah. Jadi jumlah layang-layangnya adalah 12 buah. Ya, ketika ukuran kertasnya sudah diketahui dan luasnya diketahui. Jadi harga kertas per layang-layang itu karena tadi ada sudah diketahui tadi ukuran ini adalah harganya 12.000. Sedangkan ketika kita mau menggunakan layang-layang dengan diagonalnya ini itu berarti 12.000 dibagi 12 buah. Jadi 1.000. Jadi harga kertas per layang-layang itu Rp1.000. Oke. Oke, kalian sudah mempelajari contoh soal. Sekarang giliran kalian untuk mengerjakan soal-soal berikut. Silahkan nanti soalnya ditulis di buku, kemudian dikerjakan ya. Yang pertama, perhatikan gambar di samping ada berbentuk layang-layang. Isilah titik-titik pada tabel berikut. Jadi kalian isi titik-titik ini pada tabel ini dengan memacu gambar ini ya. Silahkan di pause videonya, kemudian tulis, kemudian isikan ya jawaban kalian di kolom komentar ya, komentar di bawah nanti ya. Silahkan. Sekarang masuk ke soal yang kedua. Diketahui sebuah layang-layang mempunyai panjang diagonal-diagonalnya 8 cm dan 12 cm. Tentukan yang pertama. Keliling layang-layang jika diketahui panjang sisinya itu 10 cm dan 30 cm. Yang kedua, tentukan luas layang-layang tersebut. Silahkan pause dan catat soalnya. Kita lanjut. Perhatikan gambar di samping. Berbentuk layang-layang. Jika panjang OS 4 cm, panjang PO 3 cm,
panjang RO 12 cm dan QR adalah 13 cm, maka tentukan yang pertama panjang QS. Panjang QS. Yang kedua panjang PQ. Kemudian yang C panjang SR. Yang D luas layang-layang. Yang E keliling layang-layang. Silahkan pause video dan catat soalnya. Kita lanjut. Soal yang keempat, Rina membuat layang-layang dengan panjang salah satu diagonalnya itu 16 cm. Hitunglah panjang diagonal yang lain jika diketahui luas layang-layang tersebut adalah 192 cm. Jadi soal nomor 4 ini berbeda ya dari yang sebelumnya ya. Di sini diketahui salah satu diagonalnya dan diketahui luas dari layang-layang. Yang ditanyakan adalah mencari diagonal yang lain. Silahkan pause, catat soalnya. Soal nomor 5. Panjang gambar di samping PQRS adalah persegi. Ini ya, PQRS adalah persegi. Dan PQTS itu adalah layang-layang. Panjang PR 10 cm. Dan RT 8 cm. Hitunglah luas layang-layang PQTS. Silahkan pause video dan catat soalnya. Nomor selanjutnya. Nomor 6. Diketahui luas suatu layang-layang adalah 192 cm². Jika diagonal 1 dan diagonal 2 memiliki perbandingan D1 berbanding D2 sama dengan 2:3, tentukan panjang diagonal 1 dan panjang diagonal 2. Silahkan catat dan kerjakan. Jadi intinya di sini kita belajar juga dengan menggunakan perbandingan ini ya. Ingat-ingat pelajaran sebelumnya tentang perbandingan dan skala. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan sebuah bangun layang-layang PQRS. Jika diketahui panjang PR 16 cm dan QS itu X ditambah 3 cm dan luas PQRS 112 cm², tentukan panjang QS. Nah, di sini kita menggunakan bentuk aljabar ya. Jadi nanti kalian akan menggunakan sifat-sifat aljabar dan kalian akan menggunakan persamaan linear satu variabel untuk menyelesaikan ini. Ingat-ingat materi tersebut. Silakan pause, catat soalnya dan kita lanjutkan. Soal nomor 8. Untuk menguji pengetahuan adik, kerjakan soal pengetahuan berikut ya. Yang pertama, sebutkan pengertian layang-layang menurut adik sendiri. Yang kedua, apa bedanya layang-layang dengan belah ketupat? Dan buatlah soal yang berkaitan dengan layang-layang, terlebih dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dicoba dan dikerjakan. Pause video dan catat. Baik, kalian sudah mempelajari materi hari ini layang-layang. Jika ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan, silahkan tanya. Silahkan tanya di kolom komentar. Jangan malu bertanya ya, biar tidak sesat di jalan. Baik, mungkin itu saja materi layang-layang pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membuat kalian semakin cinta dengan matematika. Semoga video kali ini mengajarkan kalian agar lebih semangat lagi dalam belajar. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera, dan salam damai untuk kita semua. Bye-bye.